Dan bagaimanakah tanggapan para pengusaha menghadapi masa depan ekonomi Indonesia serta bagaimanakah strategi bertahan di tengah pandemi? Kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Sudamek, Chairman Garuda Food. Selamat sore Pak Damek, terima kasih atas waktu Anda menanggapi beberapa statement dari World Bank, kemudian juga beberapa indikasi terbaru begitu ya terkait mengenai resiko resesi ekonomi ini yang semakin besar. Apalagi kita tahu data dari Singapura ini juga melaporkan bahwa kondisinya resesi. Seperti apa pandangan Anda sebagai pengusaha melihat kondisi Indonesia? Seberapa kuat sebenarnya Indonesia bisa bertahan di tengah pandemi ini, Pak Damek? Ya, kalau saya melihat bahwa kita nggak bisa membandingkan antara Indonesia dengan Singapura, karena Singapura negara yang kecil, bergantung kepada industri jasa dan perdagangan utamanya gitu ya. Sedangkan kita adalah sebuah market yang besar, dan yang utamanya lagi bahwa Indonesia ini kita sama-sama ketahui adalah domestic based economy, sehingga Indonesia memiliki kekuatan sendiri untuk bangkit, dan ini yang harus diyakini oleh pemerintah. Seperti halnya terjadi di Cina itu juga saya melihat bangkitnya juga utamanya di-drive dari ekonomi dalam negeri dia. Ya. Jadi tetap masih ada harapan ya, walaupun tetap memang kalau dikatakan Agustus mulai fully reopen tadi, itu dalam artian kegiatannya ya, tetapi ekonominya tidak serta-merta langsung kembali normal begitu. Menurut Anda mungkin atau tidak Indonesia kemudian melakukan kegiatan ekonomi aktif atau reopeningnya di bulan Agustus secepat itu? Kalau dari kacamata pengusaha seperti apa? Melihat dengan kondisi COVID-19 yang sampai saat ini hari per harinya pertumbuhannya masih cukup tinggi, Pak Damek. Iya, kalau menurut saya ini memanage antara pandemi dengan memanage ekonomi ini harus dilakukan dengan cara yang secara paralel dan secara dinamis. Tidak bisa kita menunggu secara ekstrim yang ini dulu baru yang itu gitu. Ini harus dilakukan secara paralel. Nah, kalau memang itu dilakukan dengan kedisiplinan yang ketat dalam eksekusinya, menurut saya memang ekonomi harusnya sebaiknya memang dibuka kembali. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dengan tetap memperhatikan daerah-daerah tertentu yang masih red zone itu harus diberikan treatment atau perlakuan yang khusus gitu. Kalau secara ideal, apakah benar bisa di Agustus ataukah sebenarnya lebih baik ditahan dulu baru nanti 2021 mungkin di awal tahun kita baru bisa akan benar-benar fully reopening ekonomi nih Pak Damek? Kalau dari dunia usaha ditanya, pandangannya udah pasti lebih cepat, lebih baik, karena memang tidak bisa, bisnis itu seperti orang naik sepeda, kalau suruh berhenti dia walaupun dikendalikan seperti apapun akan jatuh. Jadi nggak mungkin kalau suruh nahan sampai tahun 2021. Jadi memang lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa Agustus itu juga akan bagus, tetapi tetap dengan memperhatikan tadi yang sudah saya sampaikan di depan, protokol kesehatan, red zone harus dikelola secara terpisah gitu dan sebagainya. Kalau melihat dengan apa yang terjadi di Singapura dan Indonesia berbeda. Kalau Indonesia kan memang kita sangat fokus sekali terhadap konsumsi ya Pak Damek ya. Ini jadi motor utama pertumbuhan ekonomi kita begitu. Nah, di tengah kondisi saat ini yang kita ketahui bahwa daya beli masyarakat ini masih cukup rendah begitu. Nah, seperti apa pandangan Anda melihat kondisi yang terjadi sementara penopang terbesar di perekonomian kita adalah konsumsi. Ini seperti apa Pak Damek? Ya, konsumsi memang dalam situasi sekarang tidak bisa terlalu diandalkan sebagai panglimanya. Menurut saya yang masih bisa berbuat cukup proaktif adalah dari pemerintah. Government spending harus dikeluarkan. Ya seperti contoh aja anggaran-anggaran pemerintah, kalau ada satu kementerian yang anggarannya 19,5 triliun baru keluar sekitar 1,5% sampai dengan bulan 6 gitu, itu kan menunjukkan bahwa memang ada keterlambatan yang luar biasa. Dan itu kalau dikeluarkan itu kan jadi sebuah stimulus. Ini menurut saya semacam kayak pump priming policy seperti tahun 1930-an itu relevan untuk dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Karena memang kita adalah ekonomi domestik, ekonomi konsumsi yang memang harus di-trigger supaya pasarnya bangkit kembali gitu.
Seperti apa Anda melihat sebenarnya kerjasama antar pemerintah saat ini, khususnya di bidang keuangan ya, karena juga sudah ada kerjasama juga, BI juga sudah cetak uang lagi untuk SBN gitu ya, 38T informasi terbaru. Kemudian juga burden sharing juga sudah dilakukan antara pemerintah dan juga Kementerian Keuangan. Nah, Anda dari sisi pengusaha nih melihat seperti apa? Sudah cukup gercep kah, gerak cepatkah ini pemerintah, atau sebenarnya harus ada stimulus dan indikator yang lain gitu yang mesti harus di-push nih untuk menangani masalah-masalah di tengah kondisi seperti ini nih Pak Damek? Ya, kalau kebijakan yang dikeluarkan saya kira sudah cukup bagus ya, cukup bagus, seperti misalnya relaksasi di dalam kredit itu sudah mulai jalan sekarang gitu ya. Walaupun tetap catatannya government spending harus di-push, itu harus di-push. Bank Indonesia mengawal nilai tukar ini dengan sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Bank Indonesia sangat konservatif, sangat berhati-hati menjaga ini, sehingga rupiah tidak sampai mengalami keterpurukan, dia stabil di angka 14 ribuan lebih begitu. Dan bagi pengusaha ini sangat membantu, karena terlalu rendah itu juga memukul bagi yang orientasinya ekspor, terlalu tinggi juga memukul bagi yang orientasinya impor. Nah, yang paling diperlukan oleh pengusaha adalah stabilitas. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita bisa menjaga nilai kurs, itu benar-benar perlu diberikan apresiasi. Oke, Pak Damek, ini kalau dilihat dari sisi bisnis, seperti apa kemudian dampak yang cukup signifikan begitu ya terhadap bisnis di Garuda Foods sendiri nih, terutama untuk di sektor consumer good, karena kalau kita korelasikan seperti tadi sudah disampaikan begitu ya, daya beli masyarakat nih masih cukup lemah begitu ya, cenderung lemah di kondisi saat ini. Seperti apa Pak kalau misalnya direlatekan dengan kondisi bisnis saat ini? Ya, secara keseluruhan consumer good utamanya dalam hal ini adalah F&B ya, food and beverage, itu termasuk salah satu jenis industri yang terdampak tetapi yang paling ringan. Kalau kita mau katakan bisnis apa yang tidak terdampak dalam situasi pandemi ini, nyaris tidak ada, mungkin di bawah 10%. Utamanya di bidang kesehatan, itu pun kesehatan tertentu yang mengalami lompatan. Tetapi secara keseluruhan terdampak, otomotif ya jeblok luar biasa. Nah, consumer pun juga dilihat dulu jenisnya seperti apa. Kalau consumer itu adalah consumer yang misalnya untuk jenis-jenis bukan merupakan kebutuhan yang sehari-hari, yang utamanya masuk kategori durable, itu pasti terdampak. Tetapi consumer good seperti makanan dan minuman yang dia non durable good itu terdampak, tapi paling sedikit ya dibandingkan dengan yang lainnya. Secara garis besar seperti itu, Mbak Maria. Tapi sebenarnya ada strategi khusus nggak sih Pak, kalau misalnya untuk para pebisnis begitu ya di tengah kondisi melemahnya daya beli seperti ini begitu ya, tapi tetap bisa supaya bisnisnya pun tetap berjalan dengan baik, ada strategi khusus nggak dilakukan begitu dari para pebisnis khususnya yang bergerak di consumer good, walaupun imbasnya tidak terlalu sebesar yang lainnya begitu Pak Damek? Ya, pertama-tama dalam situasi seperti sekarang ini, mau industrinya apapun, termasuk di industri makanan minuman, golden rule yang mengatakan cash is king itu relevan sekali, itu berlaku. Sehingga memang harus mengelola cash flow dengan sebaik-baiknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi yang memang tidak normal seperti ini, kita tidak bisa, kalau di Garuda Food dikatakannya nggak bisa bekerja dengan cara bau itu BAU, itu business as usual. Dalam situasi seperti ini, setiap pemain di drive untuk mengerahkan kemampuan kreativitasnya dan tentu saja inovasinya agar bisa menyikapi situasi tidak normal ini dengan cara-cara baru. Ways of doing business, ways of working itu menjadi sangat relevan dalam situasi seperti sekarang. Kira-kira seperti itu, Mbak Maria. Oke. Cash is the king ya dalam kondisi seperti ini, yang menjaga cash flow perusahaan itu sangat-sangat penting. Pak Sudamek, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali diskusi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Closing Time.
bersiasat memenangkan pasar. We actually believe that your data should only be saved for as long as it's actually useful to you. Mendulang untung menjadi raja ekonomi global. Potential sector the investors see for the next year? It's a great time to get into the largest, highest quality banks, much better than expected. Kami menggali dari yang terbaik. Prioritas untuk belanja barang dalam negeri. CNBC Indonesia hadir sebagai referensi berita ekonomi bisnis terpercaya untuk Anda. Halo, Anda menyaksikan Evening Up. Menyajikan peristiwa terhangat seputar dunia ekonomi. Indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat tipis setelah bergerak cukup bervariasi hari. Perkembangan dunia bisnis serta pasar keuangan dari dalam dan luar negeri. Harga minyak melorot dipengaruhi oleh melubernya stok minyak Amerika Serikat. Informasi terkini menjadi kunci utama sebuah berita. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Closing Bell dan kami masih terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Sudamek, Chairman Garuda Food. Pada Mek kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kalau tadi cara dari strategi bisnis begitu ya untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi ini adalah dengan menjaga cash flow dengan baik, kemudian menjaga cash karena cash is the king di kondisi saat ini. Kalau kita belajar terhadap resesi atau kondisi krisis-krisis sebelumnya, sebenarnya apa yang cukup membedakan season atau iklim bisnis di saat ini kalau kita compare dengan krisis 98 atau 2008 begitu Pak Damek, yang mungkin juga Pak Damek mengalami dan juga bisa berbagi pengalaman juga terkait di sana Pak. Iya, 98 dengan 2020 ini terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup fundamental. Yang pertama di tahun 98, demand memang turun, tetapi supply juga drop luar biasa pada saat itu. Sehingga bagi siapa yang masih aktif dalam bisnis pada saat itu, di 98, itu relatif masih ada permintaan. Pasar sebetulnya masih ada. Karena memang betul supply-nya itu, demand-nya turun, tapi supply-nya drop lebih luar biasa. Yang kedua, pada tahun 98, backbone ekonomi Indonesia, yang katanya menurut statistik 60,4% itu dari PDB itu dikontribusikan oleh sektor UMKM. Pada 98 UMKM lah menjadi juru selamat pada saat itu. Tahun 2020 ini UMKM pun terdampak luar biasa. Walaupun saya harus katakan dengan buru-buru, UMKM ini seperti rumput ya, ditebang besok tumbuh lagi. Walaupun situasinya seperti ini, situasinya berat sekali secara ekonomi, namun UMKM itu mempunyai daya adaptasi yang luar biasa. Ya, exit barrier, entry barrier itu nggak ada di dunia UMKM itu, praktis nggak ada, yang hampir tidak ada exit atau entry barrier. Sehingga pada saat bisnisnya dia terdampak, dia dengan mudah bisa pindah ke tempat lain, ganti bisnis yang lain, dan bisa saling membantu antar mereka. Yang menarik itu, UMKM ini antara yang kecil dengan yang kecil itu saling membantu. Semangat gotong royong itulah yang menyelamatkan UMKM, walaupun memang situasinya tetap lebih berat daripada tahun 98. Nah, oleh sebab itulah, dalam konteks ini, saya berharap sekali pemerintah melakukan dua langkah utama. Yang pertama adalah government spending harus digenjot. Yang kedua, fokus betul bagaimana menopang, mendorong, membantu, mengembangkan UMKM dalam waktu yang secepat mungkin. Supaya sedapat mungkin mereka segera pulih, dan itu akan menjadi lokomotif bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lagi di masa mendatang. Demikian Mbak Maria. Itu treatment yang paling tepat ya Pak. Tapi kalau kita lihat juga pemerintah concern juga dengan UMKM, dengan adanya restrukturisasi begitu ya. Mereka sudah memberikan agar bergeliat kembali. Apakah ini dirasa cukup begitu, ataukah mungkin ada tambahan lagi gitu dari sisi pengusaha dengan treatment yang tepat begitu untuk sebagai penopang perekonomian ini Pak Sudamek? Masih banyak yang bisa dilakukan karena setiap sektor kebutuhannya berbeda-beda. UMKM itu kan hampir ada di semua sektor ya. Mau dari turisme sampai apa namanya di sektor makanan pun tuh ada gitu. Nah, sehingga kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang membutuhkan tambahan modal kerja. Dalam situasi seperti sekarang ini yang dibutuhkan bukan modal untuk investasi, tapi dalam modal kerja. Ini yang pemerintah harus memberikan dukungan secara khusus untuk itu. Bukan hanya sekedar relaksasi, tetapi karena cash flow itu menjadi problem dari semua orang,
maka kebutuhan modal kerja jadi penting. Bukan hanya UMKM, usaha besar pun memerlukan itu. Nah, ini kalau dilihat secara keseluruhan, tapi by sektor itu berbeda-beda kebutuhannya, dan saya kira dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dengan bekerja sama dengan asosiasi yang ada, bisa di-define dengan jelas kebutuhan masing-masing sektor seperti apa, pilih kira-kira top 2 atau top 3, fokus betul, itu diberikan. Nah, Kalau itu yang kalau dilihat kira-kira bisa diberikan kepada UMKM. Oke, kalau dilihat kan sebenarnya aksi nyatanya sudah dilakukan juga oleh pemerintah Pak Damek dengan 2,4 juta per UKM gitu ya, per UKM per satu jenis usaha begitu. Apakah ini cukup begitu dirasa dengan nominal begitu ya, akhirnya dimasukkan likuiditas begitu di usaha tersebut, ataukah sebenarnya yang lainnya juga sebenarnya lebih dibutuhkan lagi, atau seperti apa nih Pak Damek? 2,4 juta itu sangat berarti bagi usaha mikro, tapi bagi usaha kecil udah nggak cukup, apalagi usaha menengah gitu. Jadi makanya harus dilihat jenjang-jenjangnya. Tetapi tentunya pemerintah juga ada keterbatasan dari segi keuangan negara kan, makanya ini harus memilih. Ini problem of choice ini masalah prioritas mana yang harus didulukan itu menjadi penting sekali, dan kita harus berbicara membuat keputusan berdasarkan data, tidak boleh perkiraan semata-mata. Dan data-data itu semuanya ada bisa kita peroleh apabila pemerintah berkomunikasi cukup intensif dengan dunia usaha, utamanya melalui asosiasi-asosiasi. Sejauh ini seperti apa Pak komunikasi yang terjalin antara para pengusaha dan juga pemerintah begitu, agar dari kebutuhan dan stimulus atau kebijakan yang diberikan bisa sinkron nih? Sejauh ini seperti apa Pak Damek? Yang usaha-usaha besar komunikasi cukup intensif ya, jadi karena memang pengusaha besar biasanya proaktif begitu kan, cukup intensif dengan perdagangan, perindustrian dan seterusnya. Saya kira sudah terjadi alignment di sana sini, walaupun kemudian dalam eksekusinya masih perlu dipercepat, itu soal yang kedua. Tetapi khusus UMKM memang yang diharapkan bertindak secara di garis depan adalah memang Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan saya melihat Kementerian Koperasi dan UMKM ini sangat proaktif ya. Bahkan sudah dibuka misalnya ya upaya-upaya bisnis klinik, bekerja sama dengan usaha-usaha besar, dibuka bisnis klinik, sehingga UMKM itu ibarat pasien, dia datang, diterima oleh dokternya dalam tanda petik, dan kemudian di situ ditanya ada masalah apa, masalahnya seperti ini, oh jalan keluarnya begini, sehingga ini bukan lagi berbicara mengenai classroom yang bersifat memberikan knowledge, bisnis knowledge, tapi itu sudah benar-benar petunjuk-petunjuk teknis yang langsung aplikatif dia, dan itu sifatnya sangat solutif ya. Saya kira inisiatif seperti ini perlu diberikan apresiasi ya, dan harus didorong lebih jauh lagi, utamanya bagaimana UMKM itu untuk dikembangkan perlu pendampingan. UMKM tidak bisa hanya sekedar diberikan modal. UMKM untuk menjadi besar, dia perlu ada pendampingan. Dan pendampingan ini sangat bisa dibantu oleh pemerintah bekerja sama dengan usaha besar. Sekali lagi, kalau kita bantu UMKM, itu membantu ekonomi Indonesia, begitu. Itu kuncinya ya Pak Damek ya saat ini ya. Dan kalau dilihat sebenarnya berbagai macam stimulus sudah diberikan begitu ya, termasuk juga penurunan suku bunga. Bank Indonesia tadi juga sudah baru saja melaporkan rapat Dewan Gubernur menurunkan kembali tingkat suku bunga 25 basis point. Sekarang berarti totalnya 4% suku bunga acuan. Ini seperti apa sih dampak dan efeknya cukup signifikan untuk para pengusaha begitu ya, melihat adanya lagi relaksasi penurunan suku bunga dari Bank Indonesia Pak, dari sisi moneter, seperti apa Pak Damek? Penurunan suku bunga itu, Mbak Maria, sangat membantu tentunya, karena dalam situasi seperti ini, kebijakan-kebijakan stimulus yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai bentuk pasti itu mempunyai dampak positif. Tetapi tetap seperti yang saya sudah singgung di depan tadi, pemerintah juga perlu mendorong kepada bank-bank, baik itu bank BUMN maupun yang di bawah Himbara maupun yang bank-bank swasta, agar mulai juga jangan hanya bentuknya relaksasi dalam artian rescheduling dalam kredit yang sudah diberikan, tetapi juga ada kegiatan ekspansi, tetapi ekspansinya bukan dalam bentuk term loan, bukan dalam bentuk kredit jangka panjang, tetapi adalah dalam bentuk modal kerja. Karena dalam situasi seperti sekarang ini yang diperlukan dalam modal kerja.
Kalau dilihat dari sisi modal kerja dalam bentuk seperti apa dan skemanya bagaimana nih Pak? Karena kalau dilihat dari beberapa kredit juga, kredit modal kerja juga melemah juga begitu ya, nilainya begitu ya. Ini seperti apa nih Pak? Karena juga restrukturisasi juga sudah berjalan, kemarin banyak juga yang ingin merestruk kreditnya begitu ya. Ini seperti apa nih Pak Damek? Bank pasti mengetahui kondisi masing-masing nasabahnya. Nah, di sini yang diperlukan adalah bagaimana bank itu dengan paradigma bahwa dia perlu memberikan uluran tangan dalam bentuk pemberian kredit modal kerja supaya nasabahnya bisa kemudian bangkit lagi dalam kegiatan ekonominya. Restrukturisasi itu menolong, tetapi tidak selalu menyelesaikan segala-galanya. Nah, lalu kemudian diberikan dalam bentuk apa ya? Modal kerja pada umumnya. Modal kerja pada umumnya. Bahkan kalau perlu bunga pun tidak diturunkan, mungkin nasabah juga tidak keberatan. Yang penting pokoknya dalam situasi begini, cash is king dia. Nah, tidak selalu perusahaan mempunyai cash yang cukup. Disitulah makanya bank harus jump in dia untuk menolong. Apakah kredit modal kerja ini agak lumayan cukup berat atau sulit begitu ya untuk mengajukan ke perbankan? Pak, bagi untuk sektor usaha, seperti apa sih Pak sebenarnya Pak mungkin yang dialami oleh para pengusaha juga nih Pak Damek? Atau bunga kreditnya mungkin harus diperhatikan lagi begitu ya agar mampu mampu untuk memiliki kredit dan jangan sampai nanti keteteran juga untuk bayar bunganya nih. Seperti apa nih Pak Damek? Ya, bunga jangan dinaikkan, itu saya kira sebuah keputusan yang sangat diperlukan. Walaupun turun itu pilihan yang kedua. Yang paling utama adalah pemberian fasilitas tambahan. Dalam situasi sekarang ini tidak cukup hanya restrukturisasi, tapi perlu ada tambahan fasilitas. Ya. Nah, masalahnya adalah mood dari dunia perbankan saat ini, moodnya adalah mood non-expansion dia. Sehingga penambahan kredit-kredit baru itu ada kecenderungan direm dia. Direm. Ini yang saya usulkan, setuju direm, utamanya untuk yang sifatnya berbau capex dia, loan jangka panjang. Tapi kalau yang sifatnya modal kerja, supaya perusahaan tersebut bisa bangkit kembali, bisa melakukan aktivitas kembali, harusnya modal kerja ini salah satu yang perlu diprioritaskan. Tentu dengan sampai tingkat tertentu, karena bank punya batasan dalam ekspansinya dia. Pak Damek, ini menarik sekali untuk melihat juga view jangka menengah panjang bisnis dan investasi di sektor real atau di Indonesia ini akan seperti apa. Karena mungkin kalau kita belajar terhadap krisis-krisis yang sebelum-sebelumnya perlu jangka waktu berapa lama sih kemudian kita mulai lagi siap untuk take off begitu ya, untuk lepas landas kondisi bisnis dan juga investasi kita di Indonesia untuk kembali pulih lagi. Seperti apa Pak Sudamek? Ya, kalau menurut saya ini seperti saya katakan tadi tahun 2020 ini dalam ya, jauh lebih dalam dari 98. 98 itu kan lebih ke persoalan stabilitas politik dan soal keamanan. Ini persoalannya musuhnya itu nggak kelihatan gitu. Ini lebih dalam, lebih berat memang dan terjadi di seluruh dunia. Hampir semua negara di dunia ini terkena gitu kan. Sehingga memang recovery ini akan makan waktu menurut saya akan lebih panjang. Nah, saya sendiri optimis Indonesia termasuk salah satu negara yang recovery periodnya akan relatif lebih pendek dibandingkan negara-negara lainnya. Karena sekali lagi kita ini adalah domestic based economy, dengan catatan pemerintah betul-betul memberikan perhatian terhadap mendrive perkembangan ekonomi domestik kita. Namun demikian saya memperkirakan untuk bisa pulih kembali seperti keadaan semula, saya memperkirakan secara keseluruhan semester kedua tahun 2021. Semester bukan kedua. Berarti bahwa dari semester kedua itu katakanlah bulan-bulan Juli Agustus itu baru mulai terjadi full recovery, tetapi bukan berarti sebelumnya tidak terjadi recovery. Recovery itu akan gradual, mulai dari sejak katakanlah ekonomi dibuka katakanlah mulai Agustus tahun ini, itu pun akan terjadi recovery proses, tetapi full recovery saya perkirakan baru terjadi di semester kedua tahun 2021. Baik, kalau dilihat dari sisi sektoral, sedikit Pak, sektor mana yang kira-kira nanti akan langsung merespon pulih begitu ya, dan harus pulih terlebih dahulu mungkin secara gradual yang tadi seperti Anda katakan? Kebutuhan yang tentunya berkaitan dengan kebutuhan dasar ya, jadi baik itu menyangkut kesehatan, pendidikan, makanan, itu termasuk salah satu yang akan lebih cepat dia mengalami recovery. Tapi
kebutuhan sekunder yang tidak mendesak, tentu itu akan menjadi masuk ke urutan yang kedua. Seperti orang rencana mau beli mobil misalnya gitu, tentu itu akan masuk prioritas yang paling belakang dia. Kalau sepeda motor sebagai tool of trade bisa aja itu lebih cepat karena dia tool of trade ya, seperti truk dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sudamek, Chairman Garuda Food, sudah berdiskusi bersama kami di Closing Bell sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda, jaga kesehatan terus Bapak, selamat sore. Terima kasih.